Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkumpul di sini mau bersyukur bagi nama Tuhan, amin. Kita bersuka cita karena Tuhan, amin. Karena itu mari kita naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Mari tepuk tangan kita bersama-sama. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita datang ke bait Tuhan membawa ucapan syukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk selama-lamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Beri tepuk tangan yang mulia, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita tahu Tuhan yang baik bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Bahkan kita ada sampai hari ini, kita ada saat ini, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita yang hebat, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu mari kita naikkan ucapan syukur kita, kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Karena kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan bagi kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, dan ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Darah-Mu yang telah selamatkanku, dan ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Mari kita naikkan lagi dari awal. Sembah Dia. Ku hidup oleh anugerah-Mu, dan ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Darah-Mu yang telah selamatkanku, dan ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Aku bersyukur, dan ku bersyukur, segala dosaku dan pelanggaranku telah Kau tebus oleh karunia-Mu. Ku kan berseru muliakan nama-Mu. Keselamatanku oleh karunia-Mu bagiku. Oh, haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu, dan ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Hanya darah-Mu Tuhan yang telah selamatkanku, dan ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Aku bersyukur, dan ku bersyukur. Mari saya undang jemaat untuk makin berdiri. Dosaku dan pelanggaranku telah Kau tebus oleh karunia-Mu. Ku kan berseru muliakan nama-Mu. Keselamatanku oleh karunia-Mu bagiku. Oh, haleluya. Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Segala dosaku dan pelanggaranku
bakal tebus oleh karunia-Mu. Ku kan berseru, muliakan nama-Mu. Keselamatanku oleh karunia-Mu. Segala dosaku dan pelanggaranku telah Kau tebus oleh karunia-Mu. Bukan berseru Tuhan, bukan berseru, muliakan nama-Mu. Keselamatanku oleh karunia-Mu bagiku. Oleh karunia-Mu bagiku. Oleh karunia-Mu, karunia-Mu bagiku. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Muliakan nama-Nya. Oh, Allah yang setia, Allah yang mulia, tiada berkesudahan kasih karunia-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya Tuhan, Engkau ku tinggikan. Ya Bapak, kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami ada hari ini Tuhan, kami ada saat ini bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kami hebat Tuhan, bukan karena kami bisa. Tapi kami ada hari ini Tuhan, kami bisa hadir hari ini Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Ya Bapak, sungguh kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Maka kuduskanlah hati kami, sucikanlah hati kami Tuhan. Layakan kami masuk semakin dalam ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bawa kami semakin dalam ke dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Sebab sungguh pada hari ini kami mau berjumpa dengan-Mu Tuhan. Kami mau menemui Engkau Tuhan, kami bertatap muka dengan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Ya Roh Kudus, ku undang Engkau datang. Ya Roh Kudus, kami undang Engkau datang di tengah-tengah kami. Beracaralah dengan bebas ya Roh Kudus. Jamah setiap kami satu persatu. Jangan lewatkan. Kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu. Kami rindu merasakan kuasa-Mu. Kami rindu diubahkan Tuhan. Melalui ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap untuk terus memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tahu Tuhan yang baik bagi kita, amin. Dia batu karang kita, Dia keselamatan kita, Dia kekuatan kita. Oleh karena itu mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita muliakan nama-Nya.
batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Mari bersorak bagi Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, katakan Yesus batu penjuru. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, mari kita tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Kita muliakan nama Tuhan, kita puji nama Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Amin. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia.
Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, berserah menyembah. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, bumi pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk. Tuhan begitu baik dengan kita. Oleh karena itu, gak peduli seberapa jauh kita pergi, seberapa jauh kita pergi meninggalkan Tuhan, tapi Dia tetap setia. Firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga ketika kita mau mengaku dosa kita, ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, Ia tetap setia bagi kita. Ia tetap ada bagi kita. Oleh karena itu mari kita menyembah Allah yang setia. Kita memuliakan Tuhan karena kasih-Nya bagi kita begitu besar bagi kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar Tuhan, besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah Tuhan, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Katakan sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga,
besar Tuhan, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari saya undang jemaat untuk makin berdiri. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, Mari sembah Dia, haleluya. Oh, haleluya. Kau yang baik bagi kami Tuhan, besar kasih setiamu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, muliakan Engkau Tuhan, Kau yang baik bagi kami Tuhan. Oh, mulia namamu. Oh, haleluya. Soraklah bagi namanya, ya Bapa yang besar. Oh, haleluya, haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God.
God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing with me, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. One more time, sing with me, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, and all will see how great, and all will see how great, is our God. Haleluya, haleluya. Sembah namanya, sembah dia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi namanya. Oh. Terima kasih Tuhan, kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya Bapak, persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Bapak. Biar segala firman yang disampaikan Tuhan bisa tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan, menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Biar yang letih lesu dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat Engkau yang kuatkan Tuhan. Yang khawatir Engkau yang beri kelegaan Tuhan. Yang sedih Engkau hiburkan Tuhan. Biar firman-Mu yang mengubahkan Tuhan. Yang salah Engkau koreksi Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dia Tuhan, Engkau urapi lidah bibirnya Tuhan, agar setiap firman yang keluar dari mulutnya adalah isi hati Tuhan sendiri.
Berbicaralah ya Bapak, berbicaralah di tengah-tengah kami. Sebab kami ini murid-murid-Mu dan kami mau mendengarkan. Kami mau diubahkan, kami mau belajar Tuhan, untuk menjadi semakin hari semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Persiapkan kami Tuhan sebagai gereja akhir zaman-Mu Tuhan, agar kami menjadi gereja yang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Iya, selamat datang, selamat beribadah, bertemu kembali pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita diberkati dengan pujian penyembahan pagi hari ini dan kita bersama-sama menikmati sukacita dan jamahan lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan kita pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan sharing kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan satu judul, yaitu bahwa satu kehidupan 4 babak. Ya, jadi satu kehidupan 4 babak, sebenarnya banyak babak yang bagian dalam kehidupan kita, bukan hanya 4, tetapi pagi hari ini cukup 4 saja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Tadinya mau 5 tapi rasanya terlalu banyak lah. Ya, 4 aja cukup. 4 aja bisa saja kita lupa ya saudara-saudara. Nah, dari kehidupan seorang yang bernama Daud, kita belajar pagi hari ini sisi lain yang saya tidak henti-hentinya belajar merenungkan tentang kehidupan Daud ini. Ada begitu banyak hal yang dialami, ada begitu banyak hal yang terjadi, dan yang paling menarik buat saya adalah bahwa dia mengalami keintiman, dia mengalami sesuatu yang dahsyat dengan Tuhan, dan bukan hanya itu sendiri, Tuhan sendiri mengakui bahwa Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan itu menarik buat saya, apa sih yang membuat Daud menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan? Mengapa Daud begitu istimewa? Mengapa Daud begitu dahsyat? Mengapa Daud begitu hebat? Padahal dia banyak melakukan pelanggaran, dia juga melakukan dosa, dia juga jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan tetap melihat dia bahwa adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitu teman-teman. Begitu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kebiasaan panggil teman-teman, kayaknya kita sebaya semua ya. Haleluya. Ya, mari kita baca bersama-sama. Sebenarnya saya akan membahas satu pasal di 2 Samuel pasal 22. Sebenarnya ini satu pasal ini berisi 51 ayat, tapi berhubung saya sepakat dengan pembaca ayat, cukup kita baca 3 ayat saja hari ini. Saudara-saudara, supaya bercanda-bercanda. Jadi kita baca latar belakang dari pasal 2 Samuel 22 ini, kita akan baca latar belakangnya di 2 Samuel pasal 21 ayat 15. Dua Samuel 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Iya, itu Alkitab mencatat bahwa satu kejadian, nanti kalau kita melihat pasal 22 saudara-saudara, bahwa di situ sebenarnya dituliskan adalah nyanyian kemenangan Daud. Tapi tahu nggak saudara, sebelum pasal itu, sebelum Mazmur Daud itu, Daud menulis itu, ada satu kejadian, ada satu yang terjadi yang dialami oleh Daud, Bapak Ibu. Pertama bahwa di ayat 2 Samuel 21 ayat 15 mengatakan bahwa ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orang yang lalu berperang melawan orang Filistin. Tetapi di bagian kalimat terakhir ayat itu dia mengatakan sampai Daud menjadi letih lesu. Tapi sebenarnya dalam versi NIV dicatat bahwa bukan hanya Daud menjadi letih lesu, tetapi Daud menjadi lesu, menjadi letih, menjadi capek menjalani peperangan itu. Saya melihat apa yang terjadi, kenapa Daud mengalami keletihan, apa karena hanya perang yang terjadi pada saat itu. Tetapi bukan hanya itu saudara-saudara, kalau melihat kehidupan Daud, dia mengalami banyak hal, tetapi dari apa yang dicatat dengan letih lesu di sini, saya melihat ada 4 hal yang Daud alami sehingga dia menjadi letih lesu. Bukan hanya karena peperangan itu. Yang pertama, dia mengalami kematian anaknya. Yang pertama, hasil perjinahannya dengan Batseba, saudara-saudara. Dia mengalami itu
Dan dia berduka cita sampai dia menuangkan abu di atas kepalanya karena dia berduka cita atas kehilangan, atas kematian anaknya. Kemudian yang kedua, Absalom dibunuh dan dia juga merasa berduka cita dengan itu. Kemudian bagian yang berikutnya adalah mengalami situasi suasana kelaparan selama 3 tahun di negeri itu, saudara-saudara. Dan itu membuat Daud mengalami keletihan. Siapa sih yang nggak mengalami keletihan kalau kondisinya begitu terus-menerus mengalami goncangan, terus-menerus mengalami kesulitan, terus-menerus mengalami persoalan hidup. Bahkan bagian yang terakhir di 2 Samuel 21 ayat 15 mengatakan Daud berperang dengan orang Filistin, udah kehilangan anak, Absalom dibunuh, udah mengalami kelaparan. Kemudian terjadi peperangan juga, dia berperang dengan orang Filistin. Dan ini mengakibatkan Daud dalam kondisi yang kurang baik, teman-teman. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana dia mengalami letih lesu dalam kehidupannya. Dan saya percaya bahwa setiap kita mungkin akan mengalami seperti Daud juga, kita akan mengalami keletihan, kelesuhan dalam kehidupan, menjalani, melewati hari-hari yang mungkin saudara dan saya alami. Tetapi mari kita belajar pagi hari ini nanti di 2 Samuel pasal 22, di sana Daud menggambarkan sesuatu yang berbeda dari keletihan lesunya. Di pasal 21 dia mencatat bahwa bagaimana Daud mengalami keletihan, kelesuhan, lesu hidupnya, seolah-olah hopeless, nggak ada pengharapan. Tetapi di pasal 22 Daud menuliskan mazmur yang sangat baik. Nah mari kita baca saudara-saudara dari 2 Samuel pasal 22 dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 3. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Iya. Nah ini yang saya bilang bahwa Daud membalikkan kondisi itu, keadaan yang dialami itu, keletih lesuhan itu. Di pasal 22 dia mencatat begini, Bapak Ibu, bahwa ayat ketiga, bahwa Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ini satu mazmur, satu ayat yang mungkin semua orang suka dengan ini. Orang kalau merenungkan ayat firman Tuhan biasanya suka dengan ayat-ayat yang begini, dengan mazmur apa yang dikatakan oleh mazmur Daud ini. Tetapi satu hal yang menarik yang saya mau katakan kepada saudara, sebelum Daud mengatakan ini dia sudah mengalami proses yang sulit. Bapak Ibu, amin. Sebelum Daud mengatakan bahwa Tuhan tempat berlindungku sedangkan dia dalam kondisi yang letih lesu. Tuhan dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Padahal dia sudah mengalami keletihan yang sangat luar biasa. Dia kehilangan anaknya. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah juru selamatku. Sedangkan dia mengalami kelaparan. Dia harus berperang dengan orang Filistin. Bagaimana bisa Daud bisa mengatakan itu? Nah ini yang menariknya. Ada begitu banyak orang kalau menghadapi situasi yang seperti Daud. Kita bisanya normalnya manusia berkeluh kesah dengan keadaan itu. Tetapi Daud membalikan itu. Amin. Daud mengatakan justru sebaliknya bahwa karena keletihan lesuhan itu saya tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku. Makanya saya bilang begini Bapak Ibu. Bahwa ketika saat menjadi sulit, Allah adalah satu-satunya perlindungan dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi ketika saat menjadi sulit dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh Daud, maka Tuhan adalah satu-satunya perlindungan kita yang mampu memberikan kita perlindungan. Dan Daud sudah menjelaskan dengan ayat yang sangat luar biasa sekali bahwa Allah adalah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku,
juru selamatku. Dia menggambarkan banyak hal di situ. Bahwa Tuhan adalah gunung batu yang mampu memberikan perlindungan. Tuhan adalah perisai yang mampu menghalau dari musuh. Ketika terjadi peperangan, terjadi kelaparan, dia kehilangan anak. Dia harus kehilangan Absalom, saudara-saudara. Di waktu Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah gunung batuku. Meskipun dalam kondisi yang seperti itu, Daud tidak menyerah. Meskipun dia mulai letih lesu, dia hopeless, kehilangan harapan. Tetapi justru Daud mengatakan bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan yang luar biasa. Amin. Bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah saudara-saudara, seringkali kita hanya fokus kepada keletih lesu yang sedang kita alami. Seringkali kita hanya fokus kepada kehilangan kita. Seringkali kita hanya berpusatkan pada hal-hal yang terjadi di dalam diri kita setiap hari. Tetapi Daud justru ketika dia melihat bahwa meskipun kondisi saya terhimpit, tetapi saya tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang mampu memberikan kita perlindungan. Yang mampu menghalau musuh yang akan menghancurkan kita, melawan segala sesuatu. Tuhan menjadi tempat pelarian kita, di mana kita nggak bisa lagi ada pelarian di tempat lain. Teman, kita datang kepada Tuhan dan berlari kepadanya. Dan saya percaya di saat-saat yang sulit, di saat-saat keletih lesuhan yang dialami oleh Daud ketika dia berlari kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan menyambut dia dan memberikan dia kekuatan. Jangan berlari di tempat lain. Jangan cari tempat perlindungan kepada manusia. Jangan bersandar kepada sesamamu, tapi carilah perlindungan kepada Tuhan. Berlarilah kepada Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami keletih lesuhan dalam kehidupanmu, saya nggak tahu apapun itu, saya tidak perlu menjelaskan apapun masalah yang engkau hadapi, tetapi saya tahu tempat berlari yang terbaik adalah, tempat berlindung yang terbaik adalah datang kepada Tuhan. Daud sudah membuktikannya, Bapak Ibu. Seberapa banyak di antara kita yakin betul bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagiku. Saya boleh menghadapi apapun. Kehidupan boleh menghancurkan, menggoncangkan saya. Kehidupan boleh membuat saya down. Kehidupan membuat saya seolah-olah nggak ada pengharapan. Tetapi ketika saya berlari kepada Tuhan, ketika saya berlindung kepada Tuhan, di sana ada kekuatan yang baru. Di sana ada pengharapan yang baru. Di sana ada sukacita yang baru. Di sana ada damai sejahtera yang baru. Meskipun engkau tidak mengalami jalan keluar, tapi saya tahu Tuhan berikan Anda kekuatan dan saya. Amin. Seringkali kita dengarkan kalimat yang familiar buat kita bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan terlepas dari persoalan, pergumulan, kesulitan apapun dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan bahwa ada pelangi di setiap hujan yang sudah terlewatkan. Amin. Bahwa Tuhan akan menyertai saudara. Buat saya bahwa hanya saja kita seringkali salah berlindung. Hanya saja kita seringkali salah berlari. Salah memilih tujuan untuk berlari. Salah memilih tempat untuk berlindung. Sehingga ketika kita merasa terlindungi, justru di saat itu sebenarnya kita nggak terlindungi. Ketika kita merasa bahwa kita sudah aman, justru di saat itu sebenarnya kita sedang tidak mengalami keamanan yang sesungguhnya. Karena kenapa? Kita hanya berlindung kepada apa yang dilihat mata kita bahwa ini adalah tempat perlindungan saya sesungguhnya. Tapi sebenarnya Tuhan menawarkan kita perlindungan yang lebih dari apapun yang bisa diberikan oleh dunia ini. Tuhan memberikan kita kekuatan ketika kita datang kepada Dia. Maka oleh sebab itu saya mau bilang begini bahwa ketika saat menjadi sulit, Allah adalah satu-satunya tempat perlindungan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan di ayat 19 sampai 20. 2 Samuel 22 ayat 19 sampai 20. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Ya. Jadi Bapak Ibu, Daud mengatakan mereka menghadang aku pada hari sialku. Ternyata Daud punya mengalami hari sial juga ya. Tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ya, coba kalau saudara baca dengan pelan-pelan 2 Samuel ini, pasal 22 ini bagus banget saudara-saudara. Saya kebiasaan panggil teman-teman dengan The Lantern, jadi saya teman-teman. Rasanya aduh ya. Bapak Ibu, kalau kita baca dengan pelan-pelan, kita menemukan makna yang luar biasa banget di ayat-ayat yang dituliskan oleh Daud ini, di Mazmur Daud ini. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Wow, itu bagus banget. Kalau kita orang yang lagi galau ngalami ini,
Tuhan, saya sedang galau tapi Tuhan adalah sandaranku. Oh, dalam banget kalau dia renungkan ini. Makanya banyak yang nangis ya saudara-saudara ya. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Itu Daud tuh menggambarkan Tuhan itu begitu luar biasa banget. Dia bukan hanya menjadi tempat sandaran kita saudara-saudara yang dikatakan oleh Daud. Tetapi dia juga menyelamatkan. Tempat sandaran itu apa sih? Ketika kita letih lesu, kita punya teman atau punya pasangan. Kita akan bersandar gini kan. Ya itu diperhatikan oleh seorang ya. Itu boleh perhatikan. Bersandar ya. Kita bersandar kepada dia karena rasanya biasanya begini. Kalau seseorang atau laki-laki ya. Tapi mungkin perempuan lebih kebanyakan kalau dia sedang galau atau situasi yang sulit, dia butuh tempat sandaran. Jadi dia butuh bahu untuk disandarkan. Makanya kadang-kadang banyak pria-pria memberikan bahunya untuk disandarkan. Menjadi tempat sandaran baru bagi orang-orang. Tapi saudara-saudara saya mau bilang begini, tempat sandaran adalah sesuatu di mana kita mengalami ketenangan. Kalau kita bersandar kepada orang yang kita percaya, maka rasanya ada ketenangan dalam hati. Betul ya? Ibu-ibu, bapak-bapak, perempuan-perempuan yang di sini benar gak sih yang saya katakan? Tolong koreksi kalau salah. Kalau kita bersandar, kita rasanya ada ketenangan. Karena kenapa? Mungkin kita sudah letih lesu. Kecuali kalau manja-manja ya beda lagi ya konteksnya. Ada manja-manja bersandar sama suaminya ya saudara-saudara. Itu beda lagi. Tetapi maksud saya di sini bahwa ketika kita mengalami keletih lesuhan, kita butuh sandaran, kita butuh bahu yang kuat, yang mampu, yang kita percaya bahwa ini adalah tempat sandaran yang terbaik. Dan Daud menggambarkan itu bahwa Tuhan adalah sandaran bagiku. Tempat dia menyandarkan dirinya ketika dia mengalami keletih lesuhan dalam kehidupannya. Nah, sejauh mana Anda dan saya menjadikan Tuhan tempat sandaran bagi kita ketika kita mengalami keletihan dalam kehidupan kita setiap hari? Saya tidak tahu. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Bagi Daud, Tuhan bukanlah yang jauh, yang sibuk dengan dirinya sendiri. Tuhan gak sibuk hanya mengurusi galaksi-galaksi, perputaran dunia ini, ngurusin doa orang yang lain. Daud sendiri dibiarkan berjalan sendiri, tidak didengarkan. Enggak, bagi Daud adalah Tuhan selalu peduli. Tuhan mendengarkan suaranya. Jadi sehingga ketika Daud mengalami letih lesu dalam kehidupannya, di babak ini Tuhan memberikan sandaran buat Daud. Ayo Daud, bersandarlah kepadaku. Engkau akan mengalami ketenangan. Ayolah Daud, bersandarlah kepadaku karena engkau akan mengalami damai sejahtera. Ayo Daud, bersandarlah kepadaku karena aku akan memberikan kamu kekuatan. Aku akan memperbaharui engkau seperti burung Raja Wali yang siap akan terbang melintasi gunung-gunung, melintasi badai kehidupan. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya bahwa orang yang berharap Tuhan seperti burung Raja Wali yang selalu diperbaharui kekuatannya. Dan saya percaya ketika kita bersandar kepada Tuhan, keletihan, kelesuhan boleh terjadi, boleh kita alami. Tapi di sana ada kekuatan baru kalau kita bersandar di dalam Tuhan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, di sana ada sukacita melimpah, ada kekuatan yang selalu diperbaharui dari hari ke hari. Setiap pagi kita akan bangun pagi dengan kekuatan, dengan semangat baru, dengan sukacita baru. Makanya itu saya selalu bilang bahwa orang Kristen itu berbeda dengan orang dunia. Orang percaya Tuhan itu berbeda dengan orang dunia. Meskipun terjadi banyak hal dalam kehidupannya, dia masih angkat tangan ketika memuji Tuhan, dia masih bersukacita. Wajahnya penuh wajah yang penuh dengan damai sejahtera, bukan wajah asam manis saudara-saudara, ya, tetapi wajah yang penuh dengan berkat yang diberkati oleh Tuhan. Tapi dia mengalami masalah nggak Bapak Ibu? Ya jelas. Ada kesulitan nggak? Ya jelas. Ada banyak hal yang terjadi nggak dalam kehidupannya? Ya jelas. Tetapi dia mampu tetap bersukacita. Karena kenapa? Ada satu rahasia yang luar biasa. Karena dia bersandar kepada Tuhan. Dan di sana Tuhan dia memperbaharui kekuatannya dari hari ke hari dan setiap hari. Amin. Amin saudara-saudara. Apakah saat-saat menjadi sulit bagi Daud? Ya. Apakah hari-hari yang penuh kesulitan meliputi kehidupan Daud? Benar sekali. Ketika saat-saat itu terjadi menjadi berat bagi kehidupan Daud, Tuhan satu-satunya perlindungan buat Daud. Daud meyakinkan dalam nyanyiannya, dalam mazmur yang dituliskannya, bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Yang memperhatikan mengenai apa yang sedang Anda dan saya alami, yang sedang saudara dan saya sedang alami saat-saat ini dalam kehidupan kita, yang saya nggak tahu sama sekali. Tuhan merupakan penyangga buat saudara dan saya. Dan dia adalah satu-satu tempat perlindungan yang teguh, yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Berlindunglah kepada Tuhan, carilah Tuhan,
dan berlarilah kepadanya karena dia akan memperbaharui kekuatan. Bapak Ibu, ayat 29 kita akan baca. 2 Samuel pasal 22 ayat 29. 2 Samuel 22 ayat 29. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Iya, jadi saya mau bilang di bagian ini, saudara-saudara, bahwa ketika hari-hari menjadi gelap, Tuhan adalah satu-satunya terang. Ya, di ayat 29 mengatakan, Daud menuliskan begini, karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah pelita bagi dia. Tuhan adalah yang menyinari kegelapan. Daud itu melewati hari-hari yang gelap. Daud itu mengalami kegelapan dalam kehidupannya. Tetapi dia mengatakan justru di dalam kegelapan itu dia membutuhkan Tuhan. Dan Daud sendiri mengatakan Tuhanlah yang menjadi pelitaku. Artinya apa? Tuhan menerangi jalannya Daud meskipun Daud dalam kondisi yang gelap. Kehidupannya gelap. Tapi Tuhan memberikan sinar buat Daud, terang buat Daud. Artinya apa saudara-saudara? Bahwa Tuhan itu menuntun Daud dari hari ke hari. Tuhan itu menunjukkan jalan kepada Daud, bukan jalan yang jauh, yang 50-100 km ke depan. Tetapi Daud, pelita itu kan kecil terangnya saudara-saudara. Enggak seterang seperti ini, lalu kita bisa melihat keluar. Enggak, terang aja pelita, kecil sekali. Dan Tuhan itu seperti pelita, artinya apa? Tuhan yang menunjukkan jalan buat Daud kemana dia harus melangkah ketika dia harus melewati hari-hari yang gelap. Tuhanlah yang membuka, menuntun Daud untuk terus berjalan meskipun gelap. Tapi Tuhan terus mengarahkan, ayo ke sini Daud, ikuti langkahku. Dari hari ke hari, langkah demi langkah. Nggak mungkin belum tahu ke depan karena begitu banyak kegelapan yang meliputinya. Tetapi hidup yang hari ini Tuhan tuntun. Aku harus mau kemana? Saya harus berbuat apa? Tuhan menyinarinya dan memberikan terang di sana. Sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Jadi makanya saya bilang begini bahwa ketika hari-hari menjadi gelap, maka Tuhan adalah satu-satunya yang menjadi terang. Iya. Ketika hari-hari menjadi gelap, Tuhan adalah satu-satunya terang. Dan Daud mengatakan itu, karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Kegelapan terjadi dalam kehidupan Daud. Tapi Tuhan menjadi pelitanya. Tapi seringkali kita nggak mau Tuhan menjadi pelita kita. Kita berjalan seperti yang kita mau. Kita berjalan seperti yang kita inginkan. Kita mau berjalan seperti yang kita rencanakan. Padahal kita dalam kegelapan. Kegelapan sudah meliputi kita. Tetapi seringkali kita nggak mau jadikan Tuhan menjadi pelita bagi saya. Saya mau berjalan seperti apa yang saya mau Tuhan. Nah ini hal-hal yang sulit. Saya pernah berada di masa-masa yang seperti itu saudara-saudara. Makanya saya mau bilang bisa menyampaikan ini. Karena saya tahu persis bahwa ketika kita berjalan dengan cara kita sendiri. Bukan kegelapan semakin hilang bagi kita. Tetapi kegelapan semakin meliputi kita. Sehingga sama sekali sebenarnya kita nggak mengerti apa-apa. Dan semakin tertutup semua yang ada di sekeliling kita dan semakin kita nggak mengerti apa yang harus kita lakukan. Tapi saya percaya ketika kita menjadikan Tuhan menjadi pelita bagi kita, penuntun hidup kita satu-satunya, maka kita akan berjalan dari hari ke hari. Meskipun kita nggak tahu ke depannya seperti apa, meskipun nggak tahu, saya ya umur 35 tahun ke depan saya akan jadi apa. Mungkin kita nggak ngerti sekarang. Saya nanti kalau umur 70 itu seperti apa ya? Jangan cari tahu dulu sekarang, nanti aja. Ikutin aja prosesnya. Akan indah pada waktunya. Betul nggak ya? Saudara pernah bertanya nggak ya? Saya nanti kalau umur 80 kayak apa ya? Saya akan tetap seganteng ini. Nggak, belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak saudara-saudara. Tapi tenang saja bagi ibu-ibu bahwa sekarang ini umur 70 tahun bisa nggak terlihat, bisa terlihat ya 35 tahun karena masih banyak tanam benang, tarik sana, tarik sini saudara-saudara. Nanti ada satu topik yang menarik itu di Delenton itu namanya oplas ya. Ya Delenton ya, nanti kita akan bahas itu ya. Oplas itu, bagus apa enggak ya? Benar apa enggak ya? Boleh apa enggak kita oplas? Apa oplas itu? Operasi, kok kemana-mana sih ya ini, aduh. Itu, menjadi temanya kemana-mana saudara-saudara. Jadi ini yang ya kita bahas bahwa ketika hari-hari menjadi gelap, Tuhan adalah satu-satunya terang. Menyinari kita, membuat kita bisa berjalan. Kita nggak akan berhenti di dalam kegelapan kehidupan kita. Tetapi Tuhan akan menuntun kita
Tuhan akan menyinari langkah saudara. Tuhan akan membawa Anda ke tempat terang yang sesungguhnya, di mana Anda dan saya lepas dari kegelapan, di mana saudara dan saya terbebas dari kegelapan, dan saudara dan saya tidak akan terpuruk hidupnya, karena kita tahu Tuhan menjadi pelita buat kita yang akan menyinari setiap langkah kita, langkah saudara dan saya dari hari ke hari. Makanya saya mau bilang begini, bahwa hidup dengan tujuan yar adalah sulit. Tahu nggak yar tuh? Apa? Jauh ya, berkilometer ya. Tetapi hidup dengan tujuan inci adalah mudah. Tahu nggak? Seringkali kita mengejar yang terlalu jauh, tetapi yang ada di depan kita lepaskan. Betul ya? Seringkali kan begitu ya. Kita mengejar apa peribahasa yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang keren itu loh. Apa tuh peribahasa? Saya ada peribahasa satu-satunya tapi saya kayaknya lupa ya. Yang saya selalu ingat apa bu tangan yang ada di tangan dilepaskan burung. Udahlah nggak usah pikir. Saya lupa. Mencoba mengingat tapi saya lupa ya. Jadi kita kayak mengejar sesuatu yang padahal yang ada di depan kita, yang ada di tangan kita lepaskan. Karena kita merasa bahwa hidup kita ini akan kita kejar yang luar biasa di depan, tapi lupa bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk berjalan dari hari ke hari. Jadi apakah boleh kita bercita-cita? Nggak boleh saja. Tetapi kalaupun nggak akan tercapai, jangan kecewa, jangan marah, jangan jadi marah dengan Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Jadi makanya saya bilang hidup dengan tujuannya adalah sulit, namun hidup dengan tujuan inci adalah mudah. Jadi mari berjalan dari hari ke hari dan meminta Tuhan menjadi pelita buat kita untuk menuntun setiap langkah saudara dan saya, sehingga kita terus melangkah dan terus melangkah sampai kita kepada akhirnya dan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Itulah yang dialami oleh Daud. Bagian yang ketiga saya mau sampaikan adalah di ayat 32 sampai 40. Ini agak banyak ayatnya ya, ternyata enggak 3. Ya. 2 Samuel 22 ayat 32 sampai 40. Ayat 32 sampai dengan 40. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Ya. Nah ini yang menarik, saudara-saudara, di ayat 32 sampai 33 mengatakan bahwa sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Jadi saya mau berkata begini bahwa ketika langkah menjadi lemah, Tuhan adalah satu-satunya kekuatan. Ya. Jadi saya mau mengatakan di bagian ini yang ketiga ini bahwa ketika langkah menjadi lemah, Tuhan adalah satu-satunya kekuatan kita. Daud mengalami langkahnya sudah mulai tertati-tati, keletihan terjadi karena begitu banyak beban berat yang sedang terjadi yang dialami oleh Daud. Ya, saya boleh mengatakan tadi bahwa dia mulai kehilangan anak, dia kehilangan Absalom, mengalami kelaparan di negeri itu, memikirkan semuanya itu. Bagi Daud rasanya ini bukan perkara yang mudah. Memikirkan semuanya itu bagi Daud ini bukan perkara yang gampang untuk diselesaikan. Belum lagi musuh yang menyerang mereka, yang berperang. Aduh, rasanya komplikated dari kehidupan Daud ini. Banyak banget persoalan yang begitu berat. Banyak banget beban yang begitu sulit. Mulai lemah, mulai nggak ada kekuatan lagi. Saya sudah nggak berdaya lagi. Mungkin Daud mengatakan begitu. Tapi Daud justru mengatakan bahwa ketika dia mengalami kelemahan itu, Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Bahkan di ayat seterusnya mengatakan, saudara-saudara, bahwa dia akan memperbaharui Daud seperti kakinya seperti kaki rusa yang akan melangkah, berlari dengan cepat. Meskipun dia sudah mengalami kelemahan, kelelahan, capek menjalani hidup,
Memikirkan semuanya rasanya nggak ada satupun jalan keluar. Sudah berdoa juga Tuhan saya, tapi kok rasanya Tuhan nggak mau jawab. Saya sudah bergumul juga Tuhan. Saya sudah tumpang tangan suami saya Tuhan. Saya sudah puasakan istri saya Tuhan. Tapi kok rasanya hambar semua. Saya tadinya berdoa buat istri suami saya Tuhan untuk pulang jam 9 malam. Tapi kan semakin saya berdoa Tuhan kok semakin lama semakin dia pulang jam 3, jam subuh. Kok rasanya nggak ada jalan keluar? Kok rasanya beban semua? Setiap kali saya melangkah rasanya tertutup semua. Rasanya duri, langkah ke kiri duri, melangkah ke depan ke duri juga, melangkah ke kanan juga duri. Semua rasanya saya seperti berada di dalam kotak yang saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Saya tertutup, saya bingung, nggak ada jalan keluar. Saya sudah capek, letih, lesu. Tapi Tuhan di sana, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah menjadi kekuatan. Makanya saya bilang ketika langkahmu engkau sudah nggak mengerti melangkah, sudah mulai lemah, sudah letih lesu, Tuhan adalah satu-satunya kekuatan kita. Makanya itu jangan pernah lupakan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Makanya tuh jangan pernah tidak mau melibatkan Tuhan. Meskipun dalam kondisi yang sulit, meskipun dalam kondisi yang berat yang sehebat apapun. Libatkan Tuhan. Tuhan dengan senang hati kok mau terlibat dengan kita. Tuhan mau kok dengan senang hati memberikan Anda kekuatan. Seringkali kita berlari dengan cara yang salah. Seringkali kita memilih jalan yang salah. Seringkali kita memilih tempat perlindungan yang salah. Sehingga ketika kita menghadapinya, ketika kita menjadi lemah, Tuhan tidak menjadi kekuatan satu-satunya buat kita. Amin. Saudara-saudara, jadi makanya saya bilang bahwa ketika langkah menjadi lemah, Tuhan adalah satu-satunya kekuatan bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Mazmur Daud ini mengatakan demikian Bapak Ibu. Di ayat 34 mengatakan, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Tadinya kaki Daud lemah, tapi sekarang Tuhan buat kakinya Daud seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Artinya apa? Tadinya dia lemah, tapi sekarang dia berdiri dengan tegap. Dia berdiri menghadapi, menjadi kuat, menjadi powerful. Karena kenapa? Dia menjadikan Tuhan tempat perlindungan buat dia. Karena Tuhan menjadi kekuatan buat dia. Kemudian saudara-saudara yang tadinya dia nggak bisa berdiri. Tetapi sekarang hari ini dia berdiri di bukit. Dan melihat semuanya dengan cara yang ajaib yang Tuhan sedang lakukan. Di ayat 35, yang mengajar tanganku berperang. Sehingga lenganku dapat melengkung busur tembaga. Saudara-saudara, orang yang berperang itu mungkin karena keletihan, capek, letih lesu, karena lemah. Saudara-saudara nggak tahu lagi mau berperang kayak gimana, mau menebas apa, mau motong apa, nggak ngerti lagi. Mau melawan musuh gimana, udah capek. Betul ya? Kalau udah capek bagaimana melawan musuh? Coba, dibantai yang ada. Betul. Saya sering bermain salah satu, ya jangan perlu dijelaskan ya sebenarnya. Saya kasih contoh kepada saudara ini. Ini contoh yang baik dan tidak baik sebenarnya. Jadi saya suka melihat satu games yang lagi keren banget di Indonesia itu namanya jangan disebutin namanya. Itu nggak disponsori sayangnya. Jadi ya itulah ya, sering ada event-event tapi bagus banget itu permainan perang-perang sih ya. Yang saya suka banget juga karena keinginan menjadi tentara tidak tercapai tapi ya setidaknya nonton game aja. Saudara. Jadi di sana berperang, tetapi ada perjalanan juga tentara yang capek, letih, lesu. Paman saya adalah seorang militer dan dia beberapa kali berperang di tim-tim saudara-saudara dan beberapa kali kena tembakan juga dan dia mengatakan bahwa salah satu yang membuat mereka sering terkalahkan adalah karena kelelahan. Mereka berjalan di hutan berkilometer, menyusuri hutan, berperang dan mereka jarang tidur sekali. Kalau tidur pun hanya beberapa menit sambil pegang rokok di tangan supaya kalau ada musuh atau ada apa-apa bisa kebangun dengan tiba-tiba. Dan rokok itu bukan untuk dihisap atau apa, tapi untuk mengingatkan mereka beberapa waktu lamanya untuk harus bangun kembali. Karena ini panas kan, kena rokok tangannya kan panas. Jadi bangun tiba-tiba. Jadi mereka mengalami letih dan capek. Seringkali mereka diserang musuh dalam kondisi yang seperti itu. Dan mudah sekali terkalahkan. Dan dia mengakui itu, paman saya menceritakan itu. Dan saudara-saudara, saya percaya bahwa ketika kita mengalami keletihan juga dalam kehidupan kita, mudah sekali kita akan terserah. Mudah sekali kita akan jatuh. Mudah sekali kita akan lemah. Ya saudara-saudara. Jadi di ayat 36 mengatakan bahwa juga kau berikan kepadaku perisai keselamatan dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan. Dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Tadinya lemah, tadinya tidak berdaya.
Tadinya kakinya nggak bisa berlari, apalagi mengejar musuh. Tapi sekarang ketika dia menjadikan Tuhan satu-satunya dalam menjadi sumber kekuatannya, sekarang dia bukan hanya berlari lagi. Dia mengejar musuh, memusnahkan musuh saudara-saudara. Dan tidak berbalik sebelum mereka kehabisan. Wow, luar biasa banget. Harus dibabat habis, harus dihancurkan semua. Dan Tuhan berikan kekuatan di sana. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi. Dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Kau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Ini luar biasa banget, saudara, bahwa ketika Tuhan kita jadikan sumber kekuatan kita, maka di sana ada selalu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, pagi hari ini kita belajar di bagian yang ketiga ini bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat kita bersandar. Tuhanlah satu-satunya menjadi terang buat kita. Tuhanlah satu-satunya perlindungan kita. Dan Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Dan bagian terakhir, ini saya sudah sebut terakhir, wajah saudara, mata saudara mulai segar semua saudara-saudara. Ya, bagian terakhir yang saya mau sampaikan bagi kita pagi hari ini adalah bahwa ketika masa depan berkabut, Tuhan satu-satunya pengharapan kita. 2 Samuel 22 ayat 50 sampai 51. 2 Samuel 22 ayat 50 sampai 51. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Iya, jadi bagian keempat yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa ketika masa depan berkabut, Tuhan salah satu-satunya pengharapan kita. Saya pikir bukan yang berkabut ya. Masa depan tuh kadang-kadang kita sulit nggak tahu sama sekali apa yang harus kita lakukan. Gelap sepertinya, kayak nggak jelas. Tetapi saya mengatakan begini, oke lah berkabut saja. Jadi kita nggak terang untuk melihat. Saya seperti menjelaskan begini, saya pernah sampaikan di ilustrasi ini. Ada seorang yang perenang, yang sedang berenang, dan dia berenang melintasi sebuah pulau dari pulau ke pulau untuk memecahkan rekor pada saat itu. Saya lupa namanya, saya pernah sampaikan cerita ini kepada saudara. Dan ketika di awal dia memulaikan berenang itu, dia penuh semangat dan terus berenang dan terus berenang dan terus berenang. Lalu sampai di pertengahan jalan masih belum capek, tapi dia terus berenang lagi dan terus berenang. Sebenarnya sudah mau dekat, tetapi di saat itu dia mengalami keletihan, dia lesu, dia capek. Karena kenapa? Rasanya kok masih jauh terus ya, berenang terus tapi rasanya jauh terus. Padahal sebenarnya di depan dia tinggal beberapa meter lagi sebenarnya. Mungkin ya tidak kurang dari 50 meter atau 100 meter lah. Tetapi dia nggak bisa melihat ke depan karena kenapa? Tertutup dengan kabut. Tertutup dengan awan sehingga dia nggak bisa melihat akhir itu bahwa itu sebenarnya sudah dekat lagi. Sebentar lagi. Akhirnya dia berhenti dan sia-sia perjuangan yang selama ini dia lakukan. Yang sudah berkilometer dia menjalani, berenang dengan capek, dengan sekuat tenaga. Dia sudah melewati beberapa lama, tetapi sebenarnya di depannya tinggal selangkah lagi, mungkin saya bilang begitu. Dia sudah mencapai dan bisa memecahkan rekor yang luar biasa, perenang yang hebat. Nah saudara-saudara, seringkali kita begitu. Karena kita nggak bisa melihat ke depan, maka mudah untuk menyerah. Karena kita nggak bisa melihat ke depan, maka kita mudah sekali mundur. Kita mengalami keletihan, kita mengalami capek. Seringkali karena masa depan seolah-olah berkabut buat kita. Sehingga kita nggak mau menjalaninya. Kita nggak mau terus melangkah. Tapi saya percaya masa depan kita mungkin akan berkabut. Kita nggak tahu. Masa depanmu Delento mungkin kamu mengatakan. Apa ya yang saya harus lakukan? Saya nggak ngerti sekarang. Mungkin seolah-olah buat kita berkabut karena kita nggak mengerti. Tapi percayalah ada Tuhan menjadi pengharapan kita. Amin. Artinya apa? Kalau Tuhan menjadikan pengharapan buat kita nggak ada masa depan yang berkabut. Kecuali kita buat sendiri kabutnya. Amin. Ya, kita yang merusak sendiri masa depan kita dengan karakter, dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita, dengan gaya hidup kita. Banyak hal yang membuat kita sebenarnya kita punya masa depan. Tetapi kita merusaknya sendiri dengan cara-cara kita yang menurut kita hebat. Banyak orang-orang punya potensi yang hebat. Banyak orang-orang punya kemampuan, punya skill yang luar biasa. Tetapi seringkali skillnya dia, kemampuan dia rusak karena integritas, karena cara hidupnya.
karena gaya hidupnya, karena segala hal dalam kehidupannya. Bukan dia nggak punya masa depan, bukan dia nggak punya kesuksesan, dia punya mungkin, tetapi karena hal-hal yang dibuat sendiri sehingga dia menjadi tidak melihat masa depan dengan penuh dengan pengharapan. Mungkin berkabut buat saudara masa depanmu, masa depan keluargamu, masa depan pekerjaanmu. Kamu nggak mengerti, mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Masa depan anak-anakmu mungkin bagimu saat ini bahwa seperti berkabut nggak mengerti apa yang kamu mau lakukan. Tetapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan selalu masih ada pengharapan. Dan firman Tuhan mencatat bahwa pengharapan adalah seperti sauh yang kuat. Sauh yang kuat yang kita bisa berpegang teguh. Dan apalagi kita berharap kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Saya percaya itu adalah sauh yang kuat yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Salahnya kita itu, pengharapan kita seringkali goyah itu karena kita berharap kepada manusia. Menaruh pengharapan kita kepada teman dekat kita. Menaruh pengharapan kita kepada relasi kita yang bisa menolong kalau kita menghadapi hal-hal yang sulit. Saya sudah belajar banyak hal dengan ini saudara-saudara. Saya rasanya meskipun umur saya baru 17 tahun ya Bapak Ibu. Tapi rasanya untuk berharap kepada manusia ini saya sudah mulai tahu banyak hal bahwa jangan berharap pada manusia, kau akan kecewa. Saya bisa pastikan 1200% hal ini saudara-saudara. Karena saya sudah menjalaninya. Jadi saya percaya bahwa janganlah taruh pengharapanmu. Kepada bosmu di perusahaan, jangan taruh pengharapanmu. Kepada orang yang sukses, temanmu, sahabatmu. Bahkan kadang-kadang pasangan kita mengecewakan kita. Kita menaruh pengharapan dia adalah yang terbaik buat kita. Tapi ternyata faktanya nol, saudara-saudara. Siapapun kita bisa menaruh pengharapan bahwa pacar kita nanti adalah orang yang peduli, yang sangat sayang, yang bisa mengangkat, yang bisa membimbing. Ya faktanya nol ketika menikah. Boro-boro membimbing, yang ada setiap hari adalah caci maki. Segala macam. Saya berharap nanti pasangan saya adalah orang yang paling romantis. Kalau sekarang nggak romantis, jangan berharap dia romantis. Bisa saja sih berubah ya. Jadi saya mengatakan bahwa semua seolah-olah masa depan kita ini berkabut. Kita nggak tahu, kita nggak mengerti, nggak jelas buat kita. Tapi saya percaya di dalam Tuhan pengharapan kita, masa depan kita menjadi jelas. Karena saya tahu persis bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan masa depan yang penuh dengan kegagalan, masa depan yang penuh dengan kehancuran. Tuhan tidak merusak masa depanmu, saudara-saudara. Tuhan nggak pernah merusak masa depan kita, merencanakan masa depan kita menjadi buruk atau menjadi hancur-hancuran. Enggak, Tuhan tuh selalu merencanakan sesuatu yang terbaik. Amin. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi seberapa yakin kita betul bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan adalah iya dan amin buat kita. Bahwa benar sekali saya yakin betul. Bahkan dalam kondisi terpuruk sesulit yang dialami oleh Daud, dia tetap mengatakan bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Itu yang dikatakan oleh Daud, bahwa ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Dan kita melihat kisah Daud ini saudara-saudara, dari mana munculnya, dari mana lahirnya seorang juru selamat yang bisa memberikan kita keselamatan semua, yaitu dari keturunan Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu Daud tidak pernah melihat bahwa Yesus akan lahir dari keturunan dia. Daud nggak pernah berpikir begitu, bahwa nanti akan datang juru selamat bagi dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia. Dari keturunan saya, boro-boro Daud mikirin itu, saudara-saudara. Dia hanya mikirin saat itu adalah ya apa yang sedang dialami. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita hanya memikirkan hari ini. Tetapi saya percaya di depan sana ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan kerjakan. Amin. Bapak Ibu boleh pemain musik maju ke depan. Di depan sana ada yang sedang Tuhan membuat terjadi atas hidup saudara dan saya. Hari ini mungkin engkau mengerti. Mungkin engkau tidak tahu. Mungkin engkau mengalami keletihan dalam kehidupanmu. Ada 4 hal yang harus kita ingat dari belajar dari kehidupan Daud pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa ketika saat menjadi sulit, Allah adalah satu-satunya perlindungan buat kita. Yang kedua, bahwa ketika hari-hari menjadi gelap, Tuhan adalah satu-satunya terang yang mampu menerangi kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, ketika hari-hari menjadi lemah, ketika langkahmu menjadi lemah, Tuhan adalah satu-satunya kekuatanmu. Dan yang bagian yang terakhir, ketika masa depanmu berkabut, Tuhan satu-satunya pengharapanmu. Amin. Mari berlari kepada Tuhan. Mari berlindung kepada Tuhan.
Mari berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada sukacita, ada pengharapan, ada kekuatan yang selalu dibaharui oleh Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang, maka tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Mari sama-sama katakan banyak hal tak ku mengerti dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami, banyak tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami, tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang banyak hal yang kami tak pahami Tuhan.
Di masa-masa kami menjelang, di hari-hari kami. Haleluya. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa tangan-Mu akan terus memegang tangan kami. Tangan-Mu akan memberikan kami kekuatan. Engkau akan melindungi kami. Engkau akan menyinari setiap langkah kami ketika kami sedang berada di dalam kegelapan kehidupan. Ya mungkin kami nggak ngerti bagaimana kami harus keluar. Tapi kami tahu terang-Mu, pelita yang Engkau berikan itu, firman-Mu menuntun kami. Sehingga kami mampu melangkah dan kami boleh keluar dan menjadi seorang pribadi yang mengalami kemenangan daripada Tuhan. Mungkin kami sudah mulai lemah. Kaki kami nggak bisa kuat lagi berdiri, Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami menjadikan Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan akan membangkitkan setiap kami dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ketika kami berlari kepadamu Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau memeluk kami, Engkau merangkul kami. Dan Engkau akan menopang kami untuk terus melangkah, dan terus melangkah. Meskipun kami akan tertatih-tatih, meskipun langkah kami mulai goyah, tapi kami tahu Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh. Tuhan akan topang kami, Tuhan akan tuntun kami. Sehingga sampai pada garis akhir, kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Meskipun kami gak bisa melihat masa depan kami. Buat kami mungkin suram. Bahkan kami gak tahu apa yang kami harus lakukan. Berkabut semua, tertutup ya Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan. Ketika kami menaruh pengharapan itu hanya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan masa depan kami menjadi buruk. Tuhan tidak merencanakan masa depan kami menjadi berantakan. Tapi kami tahu Tuhan merencanakan masa depan yang penuh dengan pengharapan buat setiap kami. Tuhan, selesai hamba-Mu berbicara pagi hari ini, biarlah sendiri Roh Kudus yang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Bagi yang mendengarkan dimanapun mereka berada lewat live streaming atau apapun, maupun yang berada di tempat ini juga Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja dengan cara-Mu yang kami tidak pikirkan, yang kami tidak duga. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pengajaran bagi kita, tapi juga boleh menjadi satu motivasi bagi kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Ya, nanti setelah acara ibadah ini, setelah kebaktian ini, saudara diharapkan untuk tidak pulang dulu, karena kita akan melanjutkan di dalam acara gabungan antara The Lantern, wanita, persekutuan wanita dan persekutuan pria. Saudara pasti termasuk salah satunya. Kalau nggak The Lantern, pasti pria atau wanita kan. Nggak termasuk yang lain ya kan. Jadi diharapkan saudara semua bisa hadir karena acaranya cuma satu, yaitu makan-makan. Jadi akan ada perjamuan kasih, makan-makan di tempat ini. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa perut. Nah, saya termasuk yang kedua. Ya, lalu pengumuman lain adalah kita dulu pernah mengumpulkan dana untuk komputer gereja, untuk personal komputer PC gereja, dan itu sudah dipakai juga untuk memperbaiki PC pada waktu itu, komputer pada waktu itu. Tapi sekarang dengan
waktu dan perkembangannya, komputer kita ini, komputer gereja ini perlu diperbaiki, perlu di-upgrade benar-benar, diperbaiki total, sehingga dibutuhkan dana untuk perbaikan komputer. Khususnya komputer ini akan digunakan untuk penayangan lagu-lagu dan juga untuk menayangkan ayat-ayat. Saudara yang diberkati Tuhan dan tergerak untuk memberikan persembahan untuk dana untuk komputer ini bisa memasukkannya sebagai persembahan khusus dan tulis di sana untuk komputer atau untuk PC ya. Bisa dimasukkan ke kotak persembahan khusus di dekat mejanya Henny situ atau ditransfer melalui bagi mereka yang ikut live streaming juga bisa transfer melalui bank persembahan khusus ya. Di rekening persembahan khusus jangan salah. Dan ditulis di situ untuk kabarnya adalah untuk beritanya adalah untuk keterangannya PC ya, untuk komputer. Terima kasih dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu yang berikutnya sebelum saya lupa, bagi mereka yang akan dibaptis, sekali lagi saya ingatkan baptisan akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 27 Mei jam 9 pagi. Nanti alamatnya akan diberitahukan. Tapi yang penting adalah saudara perlu mempersiapkan diri dengan berdoa sungguh-sungguh dan meminta Tuhan melakukan baptisan, melaksanakan baptisan yang luar biasa dalam hidup saudara. Karena baptisan ini adalah peristiwa yang sesungguhnya peristiwa besar bagi kehidupan orang yang mengalami baptisan itu. Minta supaya Tuhan yang jagai, minta supaya Tuhan yang lindungi, tidak ada halangan dari kuasa setan iblis dan kuasa kegelapan. Jadi tanggal 27, minta supaya saudara benar-benar bisa dibaptis. Karena banyak sekali kemungkinan halangan yang bisa terjadi pada setiap orang yang mau dibaptis ya. Tapi saudara yakin bahwa kita semua percaya Tuhan akan menolong saudara yang siap untuk dibaptis dengan banyak berdoa sungguh-sungguh. Tiap hari doakan ini, hal ini penting. Lalu pengumuman berikutnya adalah ikutilah siaran program 1 RRI Bandung, Mimbar Agama Kristen. Saya akan bawakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei jam 8 malam, gelombang 97,6 atau RRI Playgo. Ya berdasarkan pengalaman saya sih saya lebih lancar kalau pakai gelombang 97,6. RRI Playgo ini lebih baik dipakai untuk mereka yang live streaming dari posisi-posisi yang ada di luar kota Bandung ataupun di luar negeri. Ya, saya beritahukan pada saudara, kegagalan itu belum tentu terjadi pada diri seseorang. Tapi keberhasilan juga belum tentu terjadi pada diri seseorang. Kondisi baik belum tentu terjadi pada seseorang. Kondisi buruk juga belum tentu terjadi pada seseorang. Apa yang pasti terjadi pada setiap kita? Yang terjadi pada setiap saudara dan saya yang pernah lahir di muka bumi ini adalah kematian. Saya akan membawakan materi tentang kematian pada persekutuan The Lantern melalui Zoom tanggal 22 Mei jam 7 malam. Meeting ID dan passwordnya dapat dimintakan pada Kak Aldi ya, tentang kematian. Saudara yang bukan termasuk The Lantern boleh juga ikut bergabung. Ya Aldi boleh nggak ya? Boleh. Boleh ikut bergabung untuk kita membahas satu hal yang pasti terjadi pada saudara dan saya yang sudah pernah lahir di dunia. Kalau saudara tidak ingin mengalami kematian, harusnya dulu saudara jangan lahir di dunia. Jadi kelahiran itu melanjutkan dengan kematian. Ya. Hari ini tidak ada acara The Lantern pada Zoom nanti malam, nggak ada ya, karena sudah acaranya gabungan pada siang ini. Ya. Berikutnya di Warta Jemaat, saudara bisa membaca juga bagi saudara yang ingin menyampaikan persembahan khusus, dapat dimasukkan ke kotak, ya ke amplop, ke kotak di persembahan khusus,
kotak persembahan khusus di tempat yang tadi saya katakan, ataupun ditransfer melalui bank. Tapi tolong diberi catatan di situ tujuannya untuk apa persembahan khusus tadi, misalnya seperti tadi untuk komputer. Lalu nikmati juga IG ya, IG Tabernakel Kasih. Ya, ada ya di situ ada informasi-informasi dan juga ada 1 menit penuh berkat. Ya. Lalu jangan lupa juga Zoom hari Jumat memahami ayat-ayat Alkitab jam 7 malam setiap Jumat. Kita akan membahas ngobrol santai. Saya akan mengarahkan ngobrol santai ini. Dan saudara boleh bergabung di sana, boleh tanya apa saja. Saudara boleh juga berkomentar apa saja. Dan kita akan membahas tentang ayat-ayat Alkitab. Yang kemarinnya sedang dibahas dan belum selesai adalah tentang roh manusia. Ya. Lalu jangan lupa juga untuk mendorong anak-anak kita mengikuti kebaktian anak setiap hari Minggu YouTube channel, dan doakan untuk rencana kebaktian anak yang on-site ya di sini. Itu masih banyak pertimbangannya sebabnya. Masih banyak hal pertimbangannya. Jadi kalau dari anak-anaknya sendiri mereka sudah mau semua sih sebetulnya, ingin, tapi masih banyak pertimbangan, jadi doakan juga. Santai bersama kata setiap Rabu jam 7 malam sampai dengan jam 8:30 malam. Ini acara yang menarik, biasanya anak-anak suka sekali ini. Ajaklah mereka untuk ikut bergabung. Jangan anak kecil mau didampingi orang tua boleh, supaya menang kuis boleh. Adu orang tua di belakang layar. Kasihan anak-anak yang nggak dibantu sama orang tuanya. Tapi ya itulah acara-acara kita yang pasti menarik. Dan kalau saudara sekali lagi ada saran, ada kritik, ada apapun juga silahkan sampaikan untuk kemajuan kita bersama. Saya paling suka kalau mendapat masukan, mendapat kritik, mendapat usulan, saya sangat suka. Tapi saudara jangan baper kalau usulan saudara tidak dijalankan ya. Karena kadang-kadang kita banyak pertimbangan juga. Tapi usulkan aja, siapa tahu itu bisa. Saya rasa itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang hadir di tempat ini bisa memberikan persembahan melalui kantong kolekte yang akan diedarkan. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dapat memberikan persembahan kolekte melalui nomor rekening yang tertera di layar saat ini atau di akhir ibadah. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Penyertaanmu sungguh nyata dalam hidupku. Ku naikkan syukur padamu, Yesusku. Lewati badai gelombang kehidupan, tetap kulihat perlindunganmu besertaku. Kau pulihkan, kau menangkan, kau yang layak terima segala puji. Olahraga berkatmu melimpah untuk sekarang dan selamanya. Kaulah Tuhan, patut disembah selamanya.
Biarkan kebaikan-Mu mengalir di dalamku. Ku akan berikan yang terbaik padaku untuk memuji-Mu. Kaulah Raja, berkat-Mu melimpah sekarang dan selamanya. Kaulah Tuhan, Kau patut disembah selamanya. Kaulah Raja, berkat-Mu melimpah sekarang dan selamanya. Kaulah Tuhan, Kau patut disembah selamanya. Kau patut disembah selamanya. Kau patut disembah selamanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Sungguh kami sudah diberkati dengan luar biasa melalui semua yang boleh kami sampaikan dengan pujian penyembahan kami dan teristimewa dari firman Tuhan yang sudah kami terima. Tuhan, kembali kami dikuatkan bahwa hidup kami adalah hidup yang disertai oleh Raja di atas segala raja. Hidup kami adalah hidup yang pasti berkemenangan, hidup yang pasti berhasil, hidup yang pasti diberkati selama Tuhan Yesus menyertai kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau Tuhan menyertai Daud, tapi juga menyertai kami di dalam pergumulan perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkatikan kehidupannya, berkati akan pelayanannya, berkati akan studinya. Tuhan tolong Pak Junius di dalam pergumulan-pergumulannya. Dan Engkau sendiri juga yang akan menolong dan memberikan kesembuhan bagi mertuanya, bagi mamahnya Ibu Gina. Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Mari Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan atas pendeta Ibu Tuti ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, anak-anak-Mu menyampaikan persembahan. Semua persembahan ini disampaikan dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah kepada Allah. Oleh sebab itu, biarlah Engkau menerima, menyucikan, menguduskan, melayakkan persembahan ini untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini, bagi kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Balas semua mereka yang sudah memberikan persembahan dengan berkat Tuhan berlipat kali ganda, jauh lebih besar dibandingkan dengan korban persembahan yang sudah mereka sampaikan. Berkati juga mereka yang mengikuti live streaming ya Tuhan, dan memberi persembahan melalui transfer bank. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka juga, dan biarlah pertumbuhan rohani mereka juga sama sehatnya dengan pertumbuhan rohani mereka yang mengikuti ibadah onsite. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih kemurahan Tuhan ini. Teruslah Tuhan menyertai kami, memimpin dan memberkati. Berkati akan negara kami Indonesia dan bangsa kami Indonesia. Bukakanlah Tuhan pintu penginjilan semakin seluas-luasnya, semakin selebar-lebarnya, agar berita Injil bisa disampaikan di Indonesia. Dan pakailah kami masing-masing Tuhan untuk menyampaikan berita Injil, kabar keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Tolong kami untuk boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dunia dan garam dunia dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami tetap bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus tetap memimpin kami. Bapa dalam surga, kami mau buka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang setia, tidak pernah meninggalkan kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita masing-masing
membawa kita masuk ke dalam surganya yang mulia, di dalam kemurahan dan kasih Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah semua ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, silakan duduk, kita bersatu dulu sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua dan selamat beracara gabungan.